Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Mardikarini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Untuk saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Video kali ini nanti akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Justin Febriani, di mana beliau mengapu mata pelajaran ekonomi bisnis. Untuk sasaran dari observasi nanti adalah kelas 10 di hari Sabtu jam ke-5.06. Di dalam praobservasi nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan seperti bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses observasi yang berlangsung di kelas. Lalu, area pengembangan apa yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, untuk model pengembangan apa atau model pembelajaran yang bagaimana yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran, baik itu dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir yaitu bagaimanakah strategi yang akan dicapai setelah melakukan observasi di dalam kelas. Adakah beberapa strategi yang nanti akan diterapkan setelah adanya proses perbaikan dan rencana tindak lanjut. Marilah kita saksikan bagaimana saya melakukan praobservasi dengan rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Justin. Waalaikumsalam. Saya kali ini ingin melakukan observasi pada Bu Justin tentang nanti kita melakukan proses pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih sudah mau menjadi rekan sejawat saya untuk melakukan pra-observasi dan observasi serta observasi. Kabarnya Bu Justin hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Untuk kali ini saya akan melakukan observasi di mana nanti di saat itu observasi harus sudah mempersiapkan mulai dari modul aja dan sebagainya. Terus kali ini tujuan pembelajaran Bu Justin yang nanti akan dilakukan di kelas apa ya Ibu? Tujuan pembelajaran saya itu diterapkan adalah peserta didik mampu untuk memahami masalah pokok ekonomi, meliputi dasar pemahaman masalah pokok ekonomi dan faktor penyebabnya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa saja ya Bu Justin? Saya lebih menekankan pada pemahaman materi. Saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang terdiri dari beberapa sintak. Jadi yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oh, jadi area pengembangannya Bu Justin itu nanti menunjuk siswa untuk bisa berpresentasi di depan kelas, di mana nanti akan lebih memberikan kepercayaan diri mereka sehingga potensi yang ada di dalam siswa bisa terwujud, bisa terlihat. Iya. Kemudian untuk model pembelajaran yang dipakai Bu Justin di kelas adalah pembelajaran berbasis masalah. Iya. Di mana nanti di dalam PBL itu ada beberapa sintak yang harus Ibu lalui. Terus kemudian strategi yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran apa saja ya Bu Justin? Saya menggunakan diferensiasi konten ya. Dalam diferensiasi konten ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi sesuai dengan sintak discovery learning, yaitu adalah orientasi siswa pada masalah,
Kemudian dengan memahami slide presentasi dari guru, selanjutnya mengorganisasi siswa untuk belajar dari pemahaman slide presentasi dari guru. Terus untuk metode selanjutnya adalah diferensiasi proses, di mana guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi ada beberapa siswa yang dibentuk dengan beberapa kelompok, misalkan ada 4 kelompok yaitu kelompok A, B, C, dan D. Mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian guru menentukan siswa untuk mengumpulkan data berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, hasil analisis kemudian ditulis di LKPD. Setelah masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas dengan harapan menumbuhkan rasa percaya diri siswa agar dapat meningkatkan potensi dirinya. Seperti itu. Mungkin sedikit, berarti ini nanti pada saat observasi kita dasarnya dari modul belajar ekonomi dan bisnis ya Bu? Iya. Kemudian dengan tujuan pembelajaran biar siswa bisa memahami masalah-masalah tadi, area pengembangannya adalah siswa bisa melakukan presentasi dengan percaya diri di depan kelas, lalu mode pembelajarannya menggunakan pembelajaran Konten. berbasis Ya. berbasis apa namanya PBL ya, Ya, masalah. kemudian ada beberapa sintaks yang dilalui, yang mana dalam pembelajaran tersebut dapat diferensiasi konten dan diferensiasi. Terima kasih untuk observasinya hari ini. Sama-sama. Semoga lancar pada saat. Iya, sama-sama Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, silahkan sebelum dimulai pembelajarannya dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan ketua kelasnya minta tolong. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Oke, sudah siap untuk memulai pembelajaran ekonomi bisnis hari ini? Saya absen dulu ya. Amelia Gusti, Anissa, Anodia hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran mengenai ekonomi, bisnis, dan administrasi umum. Kita membahas mengenai ekonomi bisnis terlebih dahulu ya. Jadi mengenai masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oke. Untuk masalah-masalah ekonomi, di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami masalah pokok ekonomi, meliputi dasar pemahaman masalah pokok ekonomi dan faktor penyebabnya. Jadi adalah kita memahami apa masalah ekonomi, kemudian apa saja penyebab masalah ekonomi. Ya, sebelumnya saya ingin tahu apa masalah ekonomi itu, ya. Ada yang bisa menjawab kira-kira masalah ekonomi itu seperti apa? Iya, silakan Ayu. Masalah ekonomi adalah kondisi ketika sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ekonomi merupakan materi dasar dalam ilmu ekonomi dan akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dari Masalah ekonomi adalah kelangkaan atau kekurangan sumber daya. Tidak mungkin ada ekonomi yang hasilnya semua untuk semua orang, maka tidak ada ekonomi yang memiliki sumber daya tak terbatas. Iya, jadi itu masalah ekonomi dan termasuk penyebabnya. Jadi ada beberapa produk yang sekiranya terjadi kelangkaan, maka itu juga salah satu penyebab dari ekonomi atau penyebab masalah ekonomi.
Selanjutnya, apa masalah ekonomi? Jadi kita akan membahas masalah ekonomi. Masalah ekonomi terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara keduanya. Kemudian ini adalah kelompok A, ini kelompok B yang belakang, C dan D. Saya ingin menyebutkan kelompok. Jadi saya sebutkan kelompok, nanti silahkan kalian berdiri. Ya. Jika sekiranya nanti telat, maka nanti akan dapat hukuman. Hukumannya apa? Nanti silahkan bernyanyi di depan. Jadi lebih fokus ya. Jadi nanti akan saya urutkan A, B, C dulu, baru nanti akan saya acak. Dieleng-eleng ya, diingat-ingat. Jadi di sini adalah A, B, C, D. Oke, sekarang silakan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, silakan duduk. Sekarang tolong lebih fokus. Kelompok C, kelompok A, kelompok D, kelompok C, kelompok B, kelompok A, kelompok D, kelompok B, kelompok C. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya akan bagikan lembar kerjanya. Nanti silakan berdiskusi. Jadi di sini ada 2 pertanyaan, ya, pertanyaan terkait masalah ekonomi yang dihadapi di lingkungan sekitar kalian. Terserah masalahnya itu masalah mengenai penjual apa, misalkan gitu, usaha kecil apa. Masalahnya itu ada 3, yaitu mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti silakan berdiskusi mengenai penjual apa atau pengusaha kecil apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Gimana? Iya. Sesuai dengan itu, ditulis saja. Iya. Ya, masalah ekonomi yang dihadapi oleh penjual kecil di lingkungan kalian, ya. Saya minta kelompok yang pertama, jadi silahkan maju ke depan. Ya, silahkan kelompok pertama. Ya, perwakilan boleh, semua juga boleh. Perwakilan aja, ya. Iya, silahkan dibaca permasalahan. Terima kasih kelompok 1 sudah membahas mengenai permasalahan usaha kecil yang dihadapi oleh pengusaha tahu ya, mulai dari produksinya, kemudian konsumsinya sampai pendistribusiannya. Jadi secara produksinya, karena kalau kita lihat dari bahan bakunya itu adalah kedelai, jadi itu merupakan bahan yang sekiranya harganya bisa naik turun sesuai dengan kelangkaan barang tersebut. Itu juga merupakan masalah yang dihadapi.
Kemudian cara produksinya hanya itu saja atau kurang inovatif. Oke, dari pembahasannya kita berarti bisa menarik kesimpulan bahwa masalah-masalah ekonomi itu sebenarnya tidak jauh dari kita, ya. Itu terjadi di lingkungan sekitar kita, mulai dari konsumsi. Apa yang kita konsumsi? Apakah kita masuk di masalah-masalah ekonomi yang klasik atau modern? Saya ada soal, ada sekitar 15 soal. Nanti soalnya ini soal individu, jadi silakan dikerjakan. Kira-kira 15 soal butuh berapa menit? 15, 20? 20. Oke, saya kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi, tapi berdiskusi kecil, ya, sesuai dengan kelompok kecilnya, tapi ini tetap tugas individu, ya. Saya bagikan soalnya, nanti silakan dikerjakan selama 20 menit, ya. Silakan ditulis namanya, ya. Ya. Ini adalah soal pilihan ganda, jadi silakan pilih jawaban yang menurut kalian sesuai, ya. Iya. Iya, terserah. Lingkari boleh. Silang boleh. Boleh. Apa yang kalian tangkap dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan angkat tangan, enggak apa-apa. Ya, Tuti. Ya, masalah-masalah ekonomi beserta solusinya. Jadi dari permasalahan ekonomi yang sudah kita bahas tadi, berarti kita sudah tahu bagaimana permasalahan ekonomi secara klasik dan modern. Silakan ditutup, kita tutup pembelajaran hari ini, ya. Kalau memang sudah paham mengenai ekonomi bisnis, ya, silakan ketua kelas. Oke, terima kasih atas pembelajaran yang dilakukan hari ini. Ya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lakukan percakapan setelah pasca observasi, saya perkenalkan dulu bahwasanya saat percakapan ini kita dibimbing oleh Ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Dwi Setiani, dan ini Ibu yang saya observasi di kelas, Ibu Justin Febriani untuk mata pelajaran ekonomi. Sedangkan saya sendiri adalah Ibu Agustina Madikarini yang nanti akan memulai percakapan observer dengan Ibu Justin. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apa kabar Ibu Dwi hari ini? Oke, terima kasih. Ibu Justin, bagaimana? Jangan nervous ya Bu, kita sama-sama belajar. Sebelumnya, untuk mengawali percakapan kita setelah melakukan observasi di kelas, apa fokus daripada Bu? Apa fokus dari percakapan pasca observasi ini menurut Ibu Justin? Ya, saya fokus dengan area pengembangan yang kemarin saya lakukan, dan ada kendala yang terjadi dalam proses pengembangan tersebut. Oh iya, jadi pada area pengembangan ini ada yang Bu Justin kembangkan? Iya, saya ingin mengembangkan
pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam keterampilan sosial dan emosional pada mata pelajaran pokok masalah ekonomi. Oh begitu, akan dikembangkan tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam keterampilan sosial dan emosi pada mata pelajaran ekonomi ya Bu Yustin. Oke. Untuk itu apa yang Ibu Yustin rasakan di area pengembangan tadi? Mungkin muncul kendala dan sebagainya. Kendala yang saya alami selama ini terkait pembelajaran yang kemarin itu, yaitu masih ada anak yang belum aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke. Oh jadi ada kendala ya Bu untuk pengembangannya Ya, ada. tadi. Jadi ada beberapa murid yang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Sebenarnya terkait pembelajaran KSE sendiri sudah murid-murid sudah terlihat aktif dalam melakukan ice breaking seperti itu. KSE-nya sudah aktif di saat ice breaking ya? Iya, Bu? sudah. Mungkin dari murid yang tidak aktif itu apa alasannya mereka tidak dapat aktif dalam proses pembelajaran? Mungkin perlu media pembelajaran yang bervariasi Bu. Menurut Budika sendiri untuk teknik stop itu bisa digunakan apa? Oh ya, begini Bu Yustin, tadi Bu Yustin sudah memberikan alasan mengapa murid tidak aktif di dalam proses pembelajaran, karena memang mungkin diperlukan media pembelajaran yang variasi. Dan menurut Bu Yustin sendiri, untuk teknik stop itu masih diperlukan apa tidak ya? Iya, kalau menurut saya sendiri teknik stop ini dapat dilakukan untuk mengembalikan konsentrasi terhadap pembelajaran waktu kegiatan pembelajaran anak. Oh, jadi tadi teknik stop memang bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran agar bisa memulihkan kembali atau memfokuskan kembali konsentrasi anak sehingga anak bisa aktif dalam proses pembelajaran. Berarti Bu Yusi sudah menemukan solusi yang jadi kendala ya. Yang pertama tadi tentang gaya belajar murid agar bisa berdiskusi dengan baik pada saat berkelompok. Kemudian ada teknik stop yang akan digunakan untuk memperbaiki dan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Terkait dengan media pembelajaran yang bervariasi, menurut Bu Yusin apa media yang digunakan nanti? Menurut saya memanfaatkan teknologi digital yaitu berupa HP anak-anak untuk mengembangkan materi sebagai rujukan dan sumber belajar dalam mengerjakan tugas kelompok seperti itu. Bagus sekali Ibu untuk pemanfaatan teknologi digitalnya yang berupa HP murid memanfaatkan aset yang ada, nggih. Dari percakapan ini mungkin Ibu Yustin mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Oke, alhamdulillah dalam percakapan ini saya menemukan solusi dari kendala siswa yang tidak aktif atau belum aktif. Yang pertama adalah strategi belajar untuk diskusi kelompok, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknik stop untuk memulihkan konsentrasi siswa. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital berupa HP siswa untuk rujukan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi strateginya sudah solusi atau kendala dari solusi tadi ada 3. Yang pertama tentang strategi gaya belajar untuk diskusi kelompok. Yang kedua teknik stop untuk memulihkan konsentrasi murid agar bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian memanfaatkan digital pemanfaatan teknologi digital berupa HP yang dipunyai siswa ya tadi untuk sebagai rujukan di mana nanti bisa menambah pengetahuan yang ada di proses pembelajaran. Perasaan Bu Yustin setelah melakukan percakapan ini, bagaimana perasaannya Bu Yustin setelah kita melakukan percakapan? Alhamdulillah setelah melakukan percakapan ini saya sudah menemukan solusi
dan pastinya lega. Jadi saya lebih siap untuk menghadapi siswa dalam mengatasi siswa yang belum aktif seperti itu. Terima kasih Bu Yustin. Karena sudah ada solusi dari kendala tadi, bagaimana rencana tindak lanjut Bu Yustin untuk proses pembelajaran selanjutnya? Selain ketiga solusi tadi, saya melengkapi modul, kemudian mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSN seperti itu. Karena Bu Yustin sudah ada gambaran ya, kapan rencana tindak lanjut tadi dan di area pengembangan tadi Bu? Fokusnya di area pengembangan tadi. Saya akan melakukan pelatihan baik daring maupun luring setiap 2 minggu sekali selama 3 bulan. Oh, jadi Bu Yustin sudah merencanakan dalam 3 bulan ini ada pelatihan setiap 2 minggunya. Jadi dalam proses itu untuk pengembangan tadi, adakah atau apa Bu Yustin perlu dukungan untuk kegiatan ini atau kegiatan pembelajaran selanjutnya? Tentunya dukungan yang saya perlukan itu dari pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat, dan kalau dari medianya saya butuh sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ke siswa seperti itu. Jadi Bu Yustin memerlukan dukungan dari kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat ya di mata pelajaran ekonomi, dan kemudian tentunya di dalam pembelajaran perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung seperti ada internet dan sebagainya, atau LCD-nya tadi yang tidak fokus menjadi fokus gitu ya Bu ya, atau yang lainnya katanya. Strategi Bu Yustin untuk melakukan rencana tindak lanjut ini yang perlu disampaikan apa ya Bu? Yang perlu saya lakukan yaitu adalah saya mengkoordinasi dulu ke kepala sekolah, kemudian ke teman-teman sejawat seperti itu. Bu Yustin tadi melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang menyamakan persepsi tentang jadwal yang penjenengan buat untuk skala prioritasnya. Gitu ya. Kemudian saya berharap rencana tindak lanjut Bu Yustin ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah dikoordinasikan tadi, dan saya berharap banyak ada praktek baiknya yang nanti bisa ditularkan ke rekan sejawat itu Bu Yustin ya, untuk yang proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Dika sudah membantu saya untuk menemukan solusi sehingga praktek baik selanjutnya dapat membantu rekan sejawat. Terima kasih Bu Dika. Sama-sama Bu Yustin, kalau ada masalah dan sebagainya kita curhat dan kita cari solusi-solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik untuk kebutuhan murid dan yang lainnya. Ya. Untuk percakapan hari ini, mungkin sebelum saya tutup, dari Ibu Dwi Setiani sebagai pengajar praktek memberikan beberapa masukan untuk kegiatan observasi atau pasca observasi hari ini. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah untuk pasca observasi ini sudah dilakukan. Jadi yang saya lihat tadi Bu Dika dan Bu Yustin sudah saling berbagi ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan Bu Dika juga sudah terbuka. Jadi tidak ada pertanyaan yang mengarah kepada jawaban pendek. Jadi pertanyaannya itu sangat menggali juga seperti itu. Mungkin nanti juga bisa terus dilatih agar Bu Dika bisa jadi coach dan Bu Yustin juga bisa belajar juga terkait coaching ini Bu. Jadi bisa jenengan gunakan ke anak didik juga bisa. Jadi bisa digunakan ke siapapun yang butuh. Terkadang itu ada orang yang tidak bisa bercerita, tidak bisa menemukan solusinya. Sebenarnya dia itu punya solusi, yaitu fungsinya coaching itu seperti itu. Dan ini tadi Bu Yustin juga sudah menemukan solusinya, yaitu ada 3 solusi ya Bu tadi dari permasalahan dari area yang dikembangkan. Demikian saja
dari saya. Semoga sukses selalu untuk Bu Justin dan Bu Dika juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bu Dwi, akan saya jadikan atau kami jadikan sebagai acuan nanti pada saat kita melakukan coaching dari segala hal, maksudnya permasalahan yang ada kita gali, permasalahannya ada di sekolah, kemudian kita cari solusi yang terbaik agar bisa memenuhi kebutuhan murid. Begitu Bu, terima kasih Bu Dwi, Bu Justin. Saya akhiri percakapan pasca observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.